Duduk siap, Kak. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat, Kak. Baik, taruna-taruni sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin melaksanakan absensi untuk memastikan kehadiran kalian semuanya. Kelas 1 DKP ya. AM Alfia hadir ya. Andika hadir. Siapa? Hadir. Juwani Pak. Hadir. Nur Alfiansyah hadir. Lilin. Rizky Saputra hadir. Wiyandi Saputra hadir Pak. Yuda hadir Pak. Hafiz Nur hadir Pak. Sri Rensi Cahaya berarti hadir semua ya? Oke, baik. Setelah absen, Bapak ingin melihat kondisi kerapian kelas ya. Jadi jangan sampai kondisi kelas kita dalam kondisi kelas yang kotor, nanti menghambat pembelajaran kita. Masih ada sampah, Bapak lihat di sekitar kita. Jadi Bapak minta semuanya bergerak. Ambil sampah yang ada di sekitar kalian, kemudian bawa ke kelas ya. Ambil sampah yang ada di sekitar bergerak. Oke, silakan dibawa keluar. Oke, yang sudah silakan masuk ke ruangan. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian seperti biasa, sesuai dengan karakter sekolah kita, sekolah ketahunan, Bapak ingin mengecek kerapian ya. Oke. Untuk name-tag-nya ada semua? Oke. Apa lagi ya? Pet ya, ada semua. Oke. Ikat pinggang? Oke, baik. Sudah rapi semua ya. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Boleh perhatikan ke depan, ke layar. Oke, baik. Taruna-taruni sekalian, jelas? Slide yang Bapak tampilkan? Oke, baik. Untuk CP ataupun capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah pada akhir fase E atau kelas 10 ya. Semua peserta didik mampu memanfaatkan berbagai aplikasi secara bersamaan dan optimal untuk berkomunikasi, mencari sumber data yang akan diolah menjadi informasi baik di dunia nyata maupun di internet atau dunia maya, serta mahir menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran, baik itu pengolah kata, pengolah angka maupun presentasi, beserta dengan otomasinya untuk mengintegrasikan dan menyajikan konten aplikasi dalam berbagai representasi yang memudahkan analisis dan interpretasi konten tersebut. Ini CP secara keseluruhan, tapi materi kita pada pagi hari ini hanya satu, yaitu perhatikan di tujuan pembelajaran. Semua peserta didik diharapkan mampu menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dan otomasinya. Oke.
Tadi seperti yang Bapak tampilkan di CP, untuk aplikasi perkantoran yang paling sering dipakai ada 3, yaitu MS Office Word, MS Office Excel, dan PowerPoint ya. Baik, adapun untuk materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ada 3. Oke, yang pertama teknik mengetik menggunakan keyboard di komputer secara tepat dan cepat. Yang kedua, mengaplikasikan tombol kombinasi pada keyboard. Jadi kombinasi maksudnya gabungan. Jadi ada beberapa tombol keyboard yang jika kita tekan secara bersamaan, lebih dari satu keyboard akan menghasilkan fungsi tertentu. Kemudian yang terakhir materi ini adalah setelah kita belajar mengetik, kita belajar menggunakan tombol kombinasi, nanti kita akan membuat contoh surat sederhana menggunakan MS Word atau Microsoft Word. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, Bapak lanjut ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin memberikan 3 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama. Oke, jika ada yang mampu menjawab, silakan dijawab ya. Yang pertama, apakah kalian tahu bagaimana cara yang cepat dan tepat atau tepat dan cepat dalam mengetik kata maupun kalimat menggunakan keyboard? Tidak tahu ya. Waktu SMP kemarin pernah belajar komputer? Pernah ya, mungkin hanya sebentar ya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian pernah melakukan tes seberapa cepat kalian mengetik? Belum pernah. Oke, berarti nanti Bapak akan memberikan sebuah game untuk mengetes seberapa cepat kemampuan kita masing-masing. Bahkan nanti Bapak juga akan mencoba, biar kita bisa semacam pertandingan ya, siapa yang paling cepat ya dalam mengetik. Kemudian yang terakhir, apakah ada di antara kalian yang pernah membuat surat lamaran kerja menggunakan Microsoft Word? Belum ada ya. Oke, baik. Karena semua belum pernah melakukan testing ataupun belum tahu bagaimana teknik mengetik dengan cepat, kemudian belum pernah membuat surat lamaran kerja, maka pada hari ini kita akan coba mempelajarinya ya. Baik, Bapak ada materi ajar, silakan kalian baca. Bapak udah kirim ke WA ya kemarin. Silakan dibuka bahan ajarnya. Ya, silakan dibuka bahan ajar. Teknik mengetik dengan cepat atau typing master, ya. Silakan dibuka. Oke, jika ada yang tidak bisa membuka, boleh perhatikan di depan layar. Nah, typing master atau teknik mengetik cepat dan cepat dengan 10 jari. Ketemu? Belum, Pak. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit ya, atau 10 menit lah ya, maksimal 10 menit. Jika nanti sebelum 10 menit sudah selesai membaca, nanti kita coba menonton video untuk tombol kombinasi. Oke, sekarang jam 7.55 ya, berarti jam 7 lewat pas jam 8 ya, pas jam 8. Oke, silakan dibaca dari sini, dari teknik mengetik sampai ke bawah selesai. Ya, tenang-tenang ya. Sampai ke bawah.
masih ada 3 menit ya. Ya. Kita dimaksimalkan. Ada yang sudah selesai? Belum? Sudah? Sudah. Oke, baik. Masih ada waktu 1 menit lagi. Ya. Biar serentak ya. Ya. Oke, baik. Sudah 5 menit. Sudah semuanya? Ya, Pak. Oke, sudah selesai ya. Baik, sudah selesai membaca modul. Perhatikan ke depan layar. Bapak akan sedikit menjelaskan sebelum nanti kita masuk ke dalam praktek ya. Oke, teknik mengetik cepat dan tepat dengan 10 jari. Ada yang punya jari lebih dari 10? Gak ada ya? Ada yang kurang dari 10? Ya. Tapi ternyata sekarang yang unik sekarang mahasiswa UGM menemukan keyboard untuk rekan-rekan kita yang mengalami disabilitas. Jadi mereka yang tidak bisa menggunakan tangan bisa mengetik menggunakan kaki. Jadi mengetik bisa menggunakan kaki, ada keyboardnya. Dan itu dibuat oleh mahasiswa teknik UGM. Jadi mengetik menggunakan kaki. Jadi seakan-akan mereka olahraga dan sedang bermain. Tapi karena kita orang yang normal nggak perlu pakai kaki ya, pakai tangan. Semua normal ya jadinya. Ada yang terluka jadinya? Atau hatinya yang terluka? Tidak ada ya? Tapi normal semua. Kalau normal, maka pada pagi hari ini Bapak akan coba berbagi bagaimana teknik menggunakan 10 jari dalam mengetik. Oke, perhatikan ke depan. Nah, teknik mengetik dengan 10 jari atau mengetik cepat dan tepat kita kenal dengan istilah typing master. Oke. Oke, nampak ya? Oke, teknik mengetik cepat dan tepat menggunakan 10 jari, bahasa kerennya sekarang adalah typing master. Jadi orang yang dan master levelnya dalam mengetik. Jadi ke depan, khususnya untuk taruna-taruni atau siswa-siswi yang mengambil jurusan teknik komputer, mau DKP, mau TKJ, mau pemrograman berbasis web ataupun yang lain, itu harus bisa menggunakan teknik ini. Wajib orang yang berinteraksi bekerja menggunakan komputer harus bisa memaksimalkan kemampuan yang ada dalam mengetik. Oke, perhatikan apa yang dimaksud dengan typing master. Typing master adalah teknik mengetik cepat dan akurat dengan menggunakan 10 jari tanpa melihat pada keyboard. Apa arti akurat?
Betul, benar. Yang lain? Perhatikan, akurat sama dengan tepat. Artinya tepat, nggak salah atau betul tadi ya. Jadi ternyata cepat juga tidak cukup, harus tepat. Tepat juga tidak cukup, harus dikombinasi dengan cepat. Coba bayangkan, kalau misalnya Bapak bekerja di kantor ya, orang minta bikinkan surat, Bapak mengetik tepat, tapi lambat. Bagaimana respon orang yang minta bikinkan surat? Pasti marah, ya. Ini orang bisa buat surat lama banget, ya. Jadi harus dikombinasikan cepat dan tepat atau akurat. Apa yang kita gunakan 10 jari tanpa melihat pada keyboard. Jadi Bapak harapkan nanti setelah kegiatan belajar pada pagi ini, semua taruna-taruni bisa memaksimalkan fungsi jari-jarinya untuk mengetik cepat dan tepat. Apa tujuan dari typing master? Yang pertama, mengetik cepat dengan 10 jari. Kemudian mengetik tanpa error atau pengertian dari akurat tadi. Error maksudnya ada kesalahan ya. Pak, apa sih dampak dari kesalahan dalam mengetik? Fatal. Contohnya apa? Coding ya, pasti tidak akan berhasil. Membuat program aplikasi ya, salah ketik problemnya pasti nggak jalan, nggak bisa jalan. Yang paling fatal apa? Bapak kerja di bank ya, Bapak bekerja di bank, harusnya nasabah memasukkan uang 1 miliar, berapa nolnya? Ya, 1 miliar, 9 atau 12? Hah? Atau 100 juta adalah? Di 9 ya. Ternyata Bapak mengalami typo atau salah ketik. Bapak hilangkan 1 nolnya. Berarti dalam hal ini pihak nasabah atau orang yang mau nabung mengalami kerugian berapa dari 100 juta? 99 juta. Bayangkan, hanya gara-gara typo 0 yang tidak Bapak inputkan ke dalam, pihak nasabah kehilangan uang 99 juta. Jadi dampaknya sangat fatal. Makanya orang-orang yang berinteraksi dengan komputer harus tepat dan cepat. Kalau cepat mungkin masih bisa kita imbangi. Yang paling fatal adalah tidak akurat. Bisa menyebabkan kerugian material dan non material. Ya, kalau yang material mungkin tadi uang, kalau non material mungkin orang yang salah mengetik. Misalnya, abang siapa namanya? Tidak, Bapak ketik jadi Yudi. Ya, di KTP beda sama nama asli. Itu kan secara material orang merasa benci ya. Ini orang misalnya kerja. Nama saya udah ada di KTP juga. Kenapa yang ditampilkan malah Yudi? Atau malah jadi Yudi, kan beda, jauh ya. Harusnya Ani jadi Anom. Nah, kan jauh, ada penambahan malah gitu. Jadi typo itu sangat merugikan. Oke, kemudian ini yang keren. Jadi mengetik tanpa melihat keyboard. Jadi untuk membedakan orang yang sudah master menggunakan komputer, perhatikan pada saat dia menggunakan komputer. Pada saat dia mengetik, apakah masih melihat keyboard? Kalau masih melihat keyboard, berarti orang tersebut kapan level mengetiknya masih dasar. Coba contoh lihat orang yang kerja di bank, dia mengetik ini ya. Orang bekerja di minimarket, berarti udah master. Terus yang SMK jurusan TKP, bagaimana mengetiknya? Masih melihat keyboard. Jelas ya? Jadi level master adalah level tertinggi bagi orang yang sudah menguasai teknik mengetik atau menggunakan komputer. Jadi ke depan Bapak harapkan tingkatkan terus kompetensi kita. Jadi harus sering latihan ya. Kemudian terakhir, tujuan dari typing master adalah meningkatkan kemampuan yang lebih baik dalam berinteraksi dengan komputer. Masa seorang programmer mau buat program, mana huruf ayat? Kapan programnya mau selesai? Mana delete-nya? Kalau untuk anak SD itu wajar. Tapi kalau udah level SMK, udah kuliah, itu kurang ajar. Selama dia belajar komputer, tidak ada peningkatan sama sekali. Harusnya ada. Jadi kalian kalau jurusan DKP, mungkin di bidang desainer, membuat animasi, nggak terlalu paham. Tapi jangan sampai mengetik kalian nggak bisa. Atau bahkan level kalian sama seperti anak SD. Itu terlalu. Ya. Jadi pelan-pelan sebelum nanti lulus SMK
Coba evaluasi introspeksi diri masing-masing. Kemampuan apa aja sih yang sudah aku dapatkan di SMA? Coba dirilis. Apa sih yang harusnya aku dapatkan? Kok cuma segini? Udah belajar lagi. Paham ya? Oke, kita lanjut. Dengan begitu, kita dapat menulis dokumen, email, perkodingan atau membuat program secara cepat dan akurat atau bahkan tanpa mengalami error sedikit pun. Kalau error pun masih wajar, selama masih bisa diperbaiki. Ya, artinya kalau misalnya yang kayak kerja di bank tadi ya, sebelum dia kalau biasanya di akhir dari program itu kan finish atau oke ya, sebelum di oke kan masih sempat ini diperbaiki. Masa orang nabung 100 juta yang ditulis cuma 1 juta, kasihan ya. Nah, jadi masih bisa diperbaiki ya. Teman yang masih kan pasti ada melakukan kesalahan. Oke, kemudian kenapa harus belajar typing master? Yang pertama, agar pekerjaan kita lebih cepat dan efektif. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan efektif? Tidak tahu. Ada efisien, ada efektif. Ada yang mau menjelaskan? Atau pernah mendengar, pernah membaca? Paham apa perbedaan efektif dan efisien? Nggak tahu. Oke, jadi kalau efektif selalu berkaitan dengan cara. Kalau efisien selalu berkaitan dengan biaya. Bapak kasih contoh ya. Bapak ingin ke pasar ya, dari sekolahnya. Pasar jaraknya sekitar 3 kiloan. Menurut kalian ada berapa banyak cara yang bisa Bapak lakukan untuk sampai ke pasar? Pertama bisa pakai motor pribadi. Yang kedua bisa pakai mobil. Ya. Yang ketiga bisa pakai sampan. Pakai sampan nyaman. Yang keempat bisa pakai sepeda. Yang kelima bisa numpang sama orang lain. Yang keenam dan ketujuh dan seterusnya banyak cara. Itu berkaitan dengan cara, berarti efektif. Jadi kalau orang mau bicara tentang efektif, berarti cara yang paling cepat nyampai itu yang efektif. Kira-kira pakai apa? Pakai motor ya, berarti cepat nyampai. Kalau pakai mobil, mungkin agak lambat ya, karena ada keramaian, jadi harus ngantri. Kalau pakai motor kan bisa satu-satu menyelip ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang efisien. Efisien berkaitan dengan dana. Kalau kita mau mengefisiensi dan mengefektifkan sebuah kegiatan, maka bagaimana kita berpikir? Bagaimana saya harus berangkat dari sekolah ke pasar dalam waktu yang cepat tanpa biaya sepersedur? Bagaimana caranya? Pakai sepeda. Kalau Bapak dari sepeda, numpang sama orang lain. Numpangnya naik mobil apa numpang pakai motor? Ya, pakai motor. Berarti kalau mau efektif, mau efisien, berangkat dari sekolah ke pasar, caranya bagaimana? Numpang naik motor sama orang lain. Udah. Tanpa biaya. Melambai, Pak, bisa saya numpang Pak, mau ke pasar? Bisa naik kan? Gak keluar uang kan? Berarti efisien. Efektifnya bagaimana? Naik motor cepatnya. Paham ya? Berarti tujuannya adalah supaya bekerja dengan komputer lebih cepat ya. Yang kedua, agar otot-otot jari lentur. Pernah kalian mengetik pakai komputer, pakai keyboard? Tiba-tiba ada terasa kaku baik di jari ataupun di pergelangan tangan? Ada ya? Mungkin karena kalian terlalu kaku menggunakan jari-jari yang sama. Misalnya kalian mengetik menggunakan jari telunjuk, ya. Mungkin dalam waktu 15 menit terasa kaku ya. Nah, itu kesalahan kita ya. Oke, kemudian yang ketiga, agar keyboard tidak cepat rusak. Jadi salah satu faktor penyebab keyboard rusak ternyata kita tidak memaksimalkan menggunakan fungsi jari. Ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini ada beberapa tips supaya kita menjadi master dalam typing. Ya. Pertama, posisikan siku menggantung saat mengetik. Oke, coba posisi tangan kanan sikunya ya, bukan ininya menggantung, sikunya. Jadi jangan sampai menyentuh meja. Ya, kalau ini keyboard tadi bapak ini. Jadi bukan menyentuh siku bapak tidak menyentuh secara langsung di atas meja. Itu teknik supaya master ya dalam typing. Yang kedua, mengetik dengan tenang agar keyboard Anda tidak rusak. Ada orang emosi ya, lagi mungkin habis itu singkat. Nah, menekan keyboard dengan keras, akhirnya keyboard rusak, nggak bisa dipakai. Jadi jangan sampai bekerja sedang dalam keadaan emosi ya. Itu menyebabkan kerusakan di sekitar kita ya.
baik teman, bisa nggak tahu sebab apa sebab mungkin nggak kena dampaknya ya. Kemudian yang ketiga, posisikan badan agak tegak dan jangan tegang. Smile. Nah, ini yang penting. Ya. Ternyata kalau bekerja sambil smile itu enak. Coba kalian, apa pekerjaan kalian? Pengen jadi apa? Jadi Pak Polisi. Coba rajin-rajin senyum. Orang pun akan senyum. Jadi guru, senyum. Nah, jadi apa? Ibu rumah tangga, sering-sering senyum kepada suaminya. Jadi bapak rumah tangga, ya sama. Mau jadi apa lagi? Mau jadi kepala sekolah, mau jadi seorang pemancing, ya senyum. Nah, ternyata senyum itu menimbulkan energi positif. Ya, percaya diri. Nah, jadi posisi badan tegak, jangan sampai membungkuk ke depan atau ke belakang atau ke kiri dan ke kanan. Ya, itu menyebabkan capek ya. Kemudian yang keempat, jarak monitor dan tatap minimal 30 cm. Minimal artinya jarak paling dekat. Perkiraan kita 30 cm sekitar 1 jengkal ini ya. Berarti jarak dari layar, ini ya layar. Mata bapak dengan layar LCD-nya paling dekat 30 cm. Jangan lebih dekat dari 30 cm, menyebabkan mata kalian ya bisa rusak. Pertama dia kaku, ada dampak radiasi ya. Mata kita kaku, lelah, kemudian tidak fokus. Jadi usahakan lebih dari 30 cm. Jangan sampai terlalu jauh sampai 2 meter. Gimana mau lihat kan? Aku tidak jelas. Jadi usahakan tidak terlalu dekat, melebihi 30 cm. Artinya kalau misalnya setengah meter cukup, setengah meter aja seperti ini. Ini kan sekitar setengah meter ya, satu rasa ya. Kalau udah enak seperti itu ya, lanjutkan aja. Ya, kita lanjutkan tekniknya lagi. Biasakan menggunakan 10 jari saat menyetir. Nanti di slide berikutnya akan Bapak jelaskan posisi jari yang akan kita gunakan ya. Kemudian nomor 6. Nah, ini pelan-pelan kita harus membiasakan untuk tidak melihat keyboard. Jadi pelan-pelan harus menghafal posisi. Huruf A di mana? Spasi di mana? Enter di mana? Delete di mana? Ya, pelan-pelan harus dihafal. Oke, kemudian biasakan jari menekan tombol yang menjadi tugasan. Oke. Kemudian yang terakhir, sering-sering berlatih. Apapun kalau sudah kita lakukan secara rutin, biasanya akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah biasa, biasanya lebih mudah mengerjakan. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, oke, perhatikan di layar. Nah, ini posisi tangan, ya. Atau modul yang Bapak kasih di HP boleh juga. Kalau misalnya layar depan terlalu kurang. Oke, perhatikan keyboardnya masing-masing. Di baris pertama yang paling atas terdapat berisi tombol angka 1 sampai 0. Kemudian apa? Strip sama dengan terus backspace ya. Baris yang kedua ada tab, Q, QWERTY, U, I, P, buka kurung, tutup kurung, kemudian enter ya. Kemudian yang di bawahnya berisi tombol caps lock, A, S, D, F, G, H, J, K, L ya. Terus di bawahnya tombol shift, Z, X, C, V, B, N, F dan seterusnya. Yang terakhir apa? Spasi ya. Oke, ini yang paling penting ya. Perhatikan, ada perbedaan warna. Jadi kalau dalam teknik typing master, posisikan tangan seperti ini. Warna yang ini untuk jari tunjuk sebelah kanan. Ya. Jadi selama mengetik, setiap huruf yang berwarna ini adalah tugas dari jari telunjuk. Oke. Kalau jari tengah berarti yang berwarna kuning. Ya. Jari manis berwarna hijau. Kalau biru berarti bikin ya. Sama. Ini dua warna menggunakan dari 7. Kalau space boleh menggunakan jempol kiri atau yang kanan. Di mana kalian yang terbiasa ya. Gunakan saja. Oke, sekarang coba posisikan tangan kalian seperti ini. Oke, seperti gambar ini ya. Nah, seperti ini. Coba ditekan. Huruf A menggunakan kelingking, huruf S menggunakan manis sebelah kiri. Coba ditekan. Sentuh jari kalian kepada keyboard sesuai dengan gambar. Coba. Jadi kalian langsung tekan. Kalau ini kan bisa menggunakan backspace. Naik ke atas,
naik ke atas, turun ke bawah, turun ke bawah. Oke, coba. Nah, kemudian pelan-pelan diperagakan satu-satu. Nah, coba satu-satu menggunakan jari telunjuk. Nah, coba. Coba sebentar. Gunakan jari kiri dan kanan sesuai dengan gambar. Mana ya? Nah, ini ya. Oke, sesuai dengan warna. Coba posisikan jari kalian. Ini jari telunjuk. Coba ditekan. Nanti pelan-pelan kita akan latihan mengetik menggunakan 10 jari. Biarpun masih lambat, tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba pelan-pelan untuk meningkatkan kecepatan. Udah dicoba? Oke, sekarang buka aplikasi MS Word. Bapak ingin coba kalian mengetik sebuah kalimat, tapi mengetiknya menggunakan 10 jari. Ya, ketik apa yang Bapak ucapkan. Ya, ketik apa yang Bapak ucapkan. Hari ini adalah hari Rabu. Coba diketik. Menggunakan 10 jari. Jangan menggunakan jari telunjuk kiri kanan. Gunakan 10 jari. Gunakan 10 jari. Harus ada spasi ya. Hari ini adalah hari Rabu. Coba gunakan 10 jari. Pelan-pelan. Ada yang sudah selesai? Ya, siapa? Siapa? Siapa nak? Alfian? Andika? Oke. Udah. Udah ya? Oke, sekarang dihapus. Ganti kalimat yang lebih panjang. Bapak hitung sampai 5 ya, harus sudah selesai. Ya. Ya. Bapak mengucapkan, kalian yang mengetik. Bapak hitung sampai 5 harus sudah selesai. Ya. Pelan-pelan kita meningkatkan kecepatan. Saya pergi ke pasar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berapa yang sudah selesai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 4 orang yang belum. Oke, kita ulangi sekali lagi. Dihapus semuanya. Kalimatnya Bapak ubah ya. Bapak itu sampai 5. Saya ingin makan bakso. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 orang ya yang sudah selesai. Oke, bagaimana rasanya mengetik menggunakan 10 jari? Susah ya? Susah ya? Mengapa susah? Karena belum terbiasa. Nanti kalau udah terbiasa, apalagi kalian sudah sampai ke tahap typing master, tidak melihat keyboard, itu levelnya sudah sangat tinggi. Bahkan Bapak pun harus berburu dengan kalian. Karena pada saat ini Bapak mengetik pun masih kadang-kadang masih melihat tombol keyboard, walaupun menggunakan 10 jari. Karena kadang beda model keyboard, beda model laptop yang kita pakai itu mempengaruhi. Termasuk tombol-tombol keyboardnya. Kalau kalian beli keyboard yang harga murah, itu tombolnya agak keras. Jadi kadang kita tekannya agak menggunakan tenaga yang ekstra. Kalau yang harga agak sedikit mahal, biasanya tombolnya kita menekannya agak lembut. Jadi jangan sampai beli keyboard mempertimbangkan harga ya. Oke, sampai di sini cukup kira-kira? Oke, paham ya? Paham. Untuk latihan mengetik, Bapak kira cukup sampai di sini. Sekarang kalian perhatikan video. Apa ya? Oke, sekarang kita latihan menggunakan tombol kombinasi. Ya, dari Ctrl plus A dengan Ctrl plus sampai Z ya. Ini videonya nggak ada suara ya, jadi hanya slide. Oke. Ctrl plus A, apa fungsinya? Kita perhatikan. Oke, untuk memblok seluruh area. Ya. Jadi kalau kalian sedang bekerja, misalnya ingin blok seluruh area worksheet kalian bekerja, cukup menekan tombol Ctrl plus A. Tidak perlu diblok menggunakan mouse. Ya. Oke, kita lanjut. Bapak persingkat ya. Ctrl V itu menebalkan huruf. Ya, menebalkan teks. Jadi huruf ataupun kata atau kalimat yang ingin kita ubah menjadi tebal, maka cukup menggunakan Ctrl V.
Oke, lanjut. Kontrol plus C itu apa? Kopi atau menyalin. Oke, jadi ada kalimat yang mau kita gandakan di tempat yang lain, boleh menggunakan fungsi kontrol plus C. Oke, lanjut. Kontrol plus D. Untuk ya menampilkan fitur font. Ya, bisa kita ganti jenis fontnya, bisa kita ganti font style, size. Jadi lebih lengkap ya kalau kontrol plus D. Next, kita lanjut. Kontrol plus E itu apa? Itu apa? Ya, perhatikan ya. Ya, untuk rata tengah. Jadi posisinya rata di tengah. Ya. Kalau kontrol plus F itu apa? Finding ya. Ya, find, menemukan kata. Misalnya Bapak punya ada 10 halaman, Bapak ingin mencari kata nama Bapak. Di mana nama Bapak di file ini? Cukup tekan kontrol plus F. Ketikkan nama di sini, nanti klik file. Dia otomatis mengarahkan ke kalimat yang kita cari. Ya. Oke, next. Biar sedikit cepat. Nah, ini sama ya. Kontrol G sama dengan F. Cuma fiturnya yang beda. Kalau G, nah ini ada untuk mencari halaman berapa, baris ke berapa, kemudian seksi ke berapa, catatan kaki yang mana, nanti lebih lengkap ya daripada kontrol F. Kemudian kontrol H. Apa fungsinya? Untuk refresh. Misalnya gini, Bapak ada typo ya. Misalnya Bapak mengetik surat, ada 15 lembar suratnya. Ada satu kalimat yang Bapak ketik ulang di setiap lembar. Dan itu typo. Harusnya Bapak mengetik Kamis, yang Bapak ketik jadi komis. Berarti kan huruf O harus Bapak ganti menjadi huruf A. Bagaimana caranya? Menggunakan fitur kontrol H. Jangan kalian memperbaiki perhalaman perkataan. Cukup kalian tekan kontrol H, nanti menampilkan menu find and replace. Ketika kalimat yang mau dicari, berarti tadi komis ya. Kemudian mau kalian ganti menjadi kalimat apa? Di sini berarti Kamis. Kemudian tekan replace all, maka seluruh kalimat yang sama dengan kalimat yang kita cari akan berubah. Ya. Nanti setelah ini kita akan coba praktek ya. Oke. Nah ini contohnya penutup menjadi penutup. Oke, kita lanjut. J, untuk apa J? Membuat format. Oke, perhatikan. Ya, rata kiri dan kanan. Ya, jadi posisi ini kan margin ya. Ini kan garis margin. Oke, maaf ya. Bapak ulang. Ini kan margin, ya. Ada garis segi persegi ya. Persegi panjang. Ini margin namanya. Kalau kita menekan kontrol plus J, maka posisi paragraf kita akan rata di kiri dan rata di kanan. Makanya biasanya kita melihat surat ya, kalau yang sudah di print out, itu kan rata kiri dan kanan. Berarti pada saat dia mau nge-print, posisi kiri kanannya udah dari di sini. Oke, lanjut. Oke, sekarang M. Untuk apa M? Ada yang pernah mencoba? Ya, Indian ya. Nah, ini untuk menggeser sebuah paragraf menjadi satu tab, geser ke kanan. Ya. Kemudian Ctrl plus N. Untuk apa? Membuat dokumen yang baru. Ya. Misalnya Bapak mau menampilkan dokumen yang kosong masih baru, tekan Ctrl plus N. Nanti seperti ini dokumen yang baru masih kosong. Oke, lanjut. Ctrl plus O. Itu apa? Membuka dokumen yang pernah kita kerjakan. Nah, ini. Ya, misalnya Bapak lupa ini filenya rasa-rasa pernah sih Bapak buat. Gimana ya? Udah tekan Ctrl plus O, nanti akan muncul my dokumen. Tinggal kita cari file yang akan kita bentuk ya. Kemudian Ctrl plus C untuk printing atau mencetak lembar kertas. Ya, menampilkan menu
cepat untuk mencetak kertas. Oke. Kemudian kita lanjut. Q, menghilangkan nomor urut. Nah, ini perhatikan ke depan. Misalnya Bapak ada membuat numbering ya, jadi urutan nama, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Bapak mau menghilangkan dengan cepat nomor-nomornya. Nah, perhatikan. Jadi jangan menghilangkan nomornya satu-satu. Cukup dengan di blok, kemudian tekan kontrol. Ini kontrol ini R. Untuk apa? Nah, rata sebelah kanan. Nah, kalau rata di tengah kontrol plus E, rata di kiri kanan kontrol plus J, ya. Rata di kiri L, ya. Kalau rata di kanan L, ya. Oke, next. Kita cepat saja. Kalau kontrol plus T, menggeser left, ya. Perhatikan, di baris yang kedua paragraf ini bergeser satu tab. Ya, tapi ini jarang digunakan ya. Kalau kontrol plus U untuk underline, apa artinya? Garis bawah. Kalau V, paste ya, kombinasi dari gabungan dari kontrol plus C dan kontrol plus V. Kalau W, apa W? Untuk menyimpan dan langsung menutup program MS Word. Ya. Jadi kalau mau close langsung tekan Ctrl W, maka otomatis layarnya akan tutup. Ya. Nah, nanti menampilkan seperti ini. Kalau kita mau save tekan tekan yes. Ya. Kemudian X, cut ya. Cut hampir sama dengan Ctrl plus J. Bedanya apa? Kalau cut kita menghilangkan data yang mau kita copy. Ya. Y untuk membatalkan ya. Misalnya kita ada merubah file, kita mau kembali ke settingan awal, udah. Itu kita batalkan. Kemudian, oke, udah selesai. Oke, baik. Sampai di sini boleh kita praktekkan ya. Atau kita langsung main game. Main game ya. Ya, main game untuk teknik mengetik dengan cepat. Komputernya udah connected ya? Sudah ya. Oke. Coba kalian buka aplikasi berbasis web namanya 10 Fast Finder. Oke, silakan klik. Aplikasi apa tadi Pak? Ya, buka browser Google Chrome, kemudian ketikkan 10 Fast Finder. Jelas kayak di depan. Oke Pak, nah ini ya 10 Fast Finder. Oke, ini asik ya. Oke, perhatikan ke depan. Nah, perhatikan. Udah dibuka aplikasinya? Sudah Pak. Oke. Kita menggunakan bahasa Indonesia dulu ya. Jangan bahasa yang lain. Nah, ini bisa diganti. Mau bahasa Arab, bahasa Cina, ini kan nggak mungkin ya. Karena keyboard kita belum disetting menggunakan bahasa selain Indonesia. Hanya bisa yang Latin ya. Kalau Latin kan Inggris, Indonesia, itu bisa. Karena hurufnya sama. Oke, untuk memulai main game ini, perhatikan ke depan. Kalian ketik di sini seluruh kata yang diblok. Kalau sudah diketik, tekan spasi, nanti akan lanjut ke kalimat berikutnya. Waktu kalian dibatasi 1 menit sekali main. Ya, boleh kita mulai bareng-bareng ya. Oke, udah semuanya tampilannya seperti ini. Oke, siapa yang belum? Oke, yang udah boleh bantu kawannya ya. Habis mana? Boleh.
menit per orang sekali main game. Ya. Nanti kita akan sama-sama menampilkan skor yang paling tinggi. Ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, berapa skornya? Kita lihat ke bawah ya. 27 KPM. Ini mana sini ya? Kawarin kan? Udah dapat? Oke. Bapak nak ngambil nih? Ada yang ngambil? Mana? 61 WPN. Kalimat yang kata yang salah 7, yang betul 52, akurasi 80%. Ya. Rankingnya berapa? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya ini 36, ini 1 yang betul 14 yang salah. 23, 20 yang betul, 7 yang salah ya, 7. Ada yang lebih dari 50? Mana? Ini berapa? 11 KPM. Kalau apa 47, 27, 23, 26, 40. Oke, berarti masih Bapak yang menang ya? Apa yang dimaksud dengan KPM? Kata per menit. Jadi dalam 1 menit kita mampu mengetik berapa puluh kata. Berapa yang benar, berapa yang salah. Tapi sebenarnya penilaiannya bukan jumlah ini aja, akurasi. Kalau kita mengetik dalam 1 menit bisa mengetik 100 kata, tapi 100 yang salah ya nggak ada hasilnya. Pastikan akurasinya harus tinggi, ya. Oke, kita mulai sekali lagi dengan cara memilih tombol refresh ini. Percobaan yang kedua. Oke, Bapak kasih kode ya. Kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Ada yang lebih tinggi skornya dari Bapak? 58. Nah, berapa? 75. Yang salah ada 8. Nah, banyak masih salah ya. Kalau 75 di 58 berapa? 60 berapa ya? Oke, tinggi. 34. Ini berapa tadi? Ya, berapa tadi? Belum ya? Ini 36, 24. Ada yang lebih tinggi dari Bapak selain Yuna? 20, 24, 27, 39. Berarti kalau dari testing yang pertama, mana yang tinggi? Ada yang pertama, ada yang kedua ya. Berarti nanti kalian untuk berlatih boleh menggunakan aplikasi ini karena gratis. Sering-sering latihan. Nanti akan meningkatkan daya ingat kalian terhadap posisi keyboard sama latihan mengetik. Ya.
Oke, baik. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang Bapak mau kasih icing breaking ya. Biar konsentrasi. Setelah ini nanti Bapak akan bagi kelompok, kita akan dengar kembali. Oke. Ingat clue yang Bapak sampaikan. Ingat clue ya. Artinya apa yang Bapak sampaikan itu yang menjadi kata kunci. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. Bapak ulangi ya. Ini satu, yang ini dua, kalau ini tiga. Oke. Yang ini Satu. kalau ini Satu. kalau ini tadi berapa? Tiga. Ini satu, yang ini dua, kalau ini. Kalau Bapak sampaikan clue-nya, kalau berarti tiga. Kalau yang ini, kalau ini saja, biarpun Bapak sebutkan ini kan tiga. Karena tadi clue-nya ini adalah satu, berarti tetap satu. Oke, ulang ya. Yang ini dua. Masih ada yang salah ya? Kalau ini tiga ya. Kalau itu tiga. Kalau ada tambahan yang ini berarti dua. Kalau ini saja berarti satu. Ini Satu. ini. Satu. Kalau ini Tiga. ada dua. Oke, terakhir. Yang ini Dua. Oke, gunakan. Oke, terima kasih. Untuk materi yang terakhir, kita akan mengerjakan lembar kerja ya. Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. 4 kelompok ya. Di sini jumlahnya 12 orang. Oke, Bapak minta ini 3 orang langsung aja jadi satu kelompok. Kelompok 4, kelompok 3, 3 orang ya. Oke. Kelompok 2, kelompok 1. Oke, silakan. Jadi tugas kalian. Oke, perhatikan. Ya. Perhatikan di depan. Ya. Oke, nampak dengan jelas? Oke, ini ada Bapak kirimkan lewat WA ya. Silakan dibaca aturan baku dalam membuat surat. Artinya tugas kalian adalah mencari di dalam surat masing-masing kelompok, cari kata atau kalimat yang salah, baik salah ketik, baik salah format ataupun salah tanda. Nah, yang kedua, aturannya harus menggunakan surat lamaran kerja. Kalau ada surat lamaran nikah, berarti nikahnya salah. Kemudian harus menggunakan tempat, tanggal, waktu sekarang. Sekarang tanggal berapa? 30 Oktober tahun 2024. Kalau ada tahun 2025 berarti salah. Kalian temukan itu semua dalam lembar kerja masing-masing kelompok. Setelah kalian mengamati dan menemukan, tugas kalian satu orang dalam satu kelompok mengetik kembali surat sesuai dengan yang Bapak berikan. Ya, setelah selesai nanti akan presentasi. Kalian akan menjelaskan mana yang salah, versi yang sudah diperbaiki mana. Bisa dipahami? Oke, silakan aktif dalam bekerja sama. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Baik. Ya, perhatikan aturan baku di depan ya. Perhatikan. Ayo, kerja sama. Oke, kerja sama. 3 orang. Siapa yang mau mengetik, siapa yang mau menjadi mengamati surat yang sama, silakan. Boleh di kolom. Yang Bapak kasihkan lembarnya boleh di kolom. Kalau yang salah. Nah, perhatikan. Oke, silakan dicari. Perhatikan. Tempatnya harus di. Kalau di surat biasanya kan ditulis kabupaten ya. Nah, kalau kita di mana kabupatennya? Ya, harus di Sambas. Kalau ada selain Sambas berarti di kolom. Ya. Boleh di kolom Bang. Mana yang salah langsung di kolom, nanti diketik ulang dengan versi yang sudah diperbaiki. Cukup kira-kira 9 menit?
kerjasama, jangan ada yang diam. Ada yang mengetik, ada yang mencari format yang salah di dalam surat, boleh dikolom. Nanti kalian presentasi ke depan menyampaikan mana yang salah dan mana yang diperbaiki. Oke, perhatikan. Boleh dikolom, dicoret ya. Oke. Setiap surat Bapak kasih yang salah sekitar 5 format yang salah. Jadi pastikan kalian menemukan maksimal dan minimal harus 5. Oke. Satu orang itu ngetik boleh. Cepat ya, waktu kita sama. Boleh dikolom nggak? Biar berpendam. Mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, boleh dikolom. Nah, jadi boleh. Kalau tempat lahir itu bebas, ya. Misalnya dia lahir di Malaysia, nggak masalah. Berarti kalian hanya penulisannya. Misalnya harusnya lahirnya di Sambas, yang ditulis Sambus. Nah itu kan nggak ada tempat yang namanya Sambus ya. Jadi salah. Apa pen? Boleh diringkas ya. Satu orang cepat ngetik membuat format surat dari awal. Gimana? Itu misalnya ini murahnya kurang ya. Berarti nanti kalian presentasi menjelaskan, Pak ini yang salah Pak, harusnya nomor HP-nya minimal 11 digit atau digit. Perhatikan ini font style-nya ya. Font style-nya harus sama. Cari 5 yang salah ya. Perhatikan font style-nya kira-kira apa? Sampai kan ya? Tiga menit, masih ada 7 menit. Kalau udah selesai, tolong nanti kirim ke siapa? Ke Cepa ya. Nanti satu orang kirimkan ke Cepa, nanti Cepa kirimkan file yang udah kalian ketik ke Bapak. Nanti Bapak ambilkan ke depan ya. Kelompok yang sudah selesai kirimkan ke WA Cepa, nanti Cepa kirimkan ke Bapak ya. Ketikkan nomor kelompoknya. Bapak tadi sudah selesai.
kerjasama ya. Semua anggota harus kerjasama, tidak ada yang diam, harus aktif semua. Iya. Ya, waktunya sisa 5 menit ya. Kalau belum selesai nanti Bapak tambah. Yang sudah selesai boleh kirimkan ke Bapak. Nanti berkelompok maju ya, menyampaikan hasil diskusinya. Perhatikan font style, rata kiri, rata kanan seperti tombol kombinasi tadi yang Bapak sampaikan ya. Ya, coba gunakan 10 jari saat mengetik. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Biar lebih cepat sambil kita latihan. Oke, dipercepat. Kita udah mau habis, dipercepat. Ya, nanti kalau waktunya habis, kalian selesai atau belum selesai, tetap maju demonstrasi, presentasi. Nanti yang penting kalian sudah menemukan kesalahan dalam surat tersebut, ya. Yang penting sudah menemukan 5 kesalahan, kemudian kalian sampaikan perbaikannya. Harusnya ini loh Pak, harusnya ini. Sampaikan. Oke, ini cepat ya. Ini selesai nih. Kelompok berapa nih? Oke, kelompok 3 udah mau selesai. Ayo, kelompok yang lain. Dipercepat. Konsentrasi dalam musik ya. Kelompok 4 sama ya. Kelompok 2 sama. Kelompok 3, kelompok 1. Belum ya, dipercepat. Semuanya sama dengan yang format-format. Namanya, tempat tinggalnya. Yang salah saja yang kalian perbaiki. Misalnya kalian udah tahu, misalnya tulisan ini salah ya, berarti yang benarnya yang mana? Kalian temukan di sini. Jadi biar cepat. Sisa 2 menit. Waktu tersisa 2 menit. Silakan.
Oke, temannya yang lain ikut membantu ya. Jangan diam ya. Ikut bantu temannya, jangan harus selesai. Gimana Pak? Sesuai dengan ini loh. Semuanya tulis sesuai dengan yang ini. Hanya saja yang salah yang kalian perbaiki. Misalnya ini kan Solo ya. Ini kan salah nih. Harusnya kan Sambas. Berarti di surat ini diganti Sambas. Yang lainnya sama. Hanya yang salah 5 kalimat atau 5 kata yang salah itu yang kalian perbaiki. Yang lain sama. Tidak ada yang dibuat dengan data pribadi. Ya. Oke, sisa 1 menit. Kalau tidak selesai nggak apa-apa, jangan kecewa ya. Nggak apa-apa. Nanti ambilkan aja. Sisa 1 menit. Boleh nanti dikirimkan ke Cepa atau ke Rensi ya? Kirimkan file hasil kerjanya ke Rensi atau ke Cepa, kemudian kirim ke Bapak. Nanti kita tampilkan ya file yang kalian ketik. Oke, waktunya habis. Silakan disimpan, kirimkan ke Rensi atau ke Cepa. Setelah itu kirimkan ke Bapak, ya. Waktu kita sisa sedikit ya. Ayo dikirimkan di Cepa. Ya, sudah di save pekerjaannya. Saya boleh di save. Ya, tidak apa-apa Pak, di save aja. Di save. Yang penting kalian sudah menemukan apa yang salah dalam surat tersebut. Di save, kirimkan ke Cepa boleh, ke sendiri sini boleh. Wood, pakai wood. Ya, wood. Pakai wood, bukan PDF. Pakai wood. Apa yang kalian kerjakan simpan, kemudian kirimkan via WA ke resiko. Atau gini aja Pak, kirimkan ke flash Bapak saja. Ya, ke flash saja. Disimpan. Jadi Bang, kirimkan dulu. Di file tolong dikasih nama kelompok ya. Kelompok berapa? Misalnya kelompok 4, kelompok. Oke. Nah, gimana? Yang lain? Tolong dipercepat ya. Udah? Bisa dikirim? Oke, ini aja. Karena waktu kita sisa 10 menit ya. Bapak minta file yang sudah kalian buat kirimkan ke WA Bapak nanti ya. Densi boleh atau siapa. Kemudian tugas kalian sekarang maju ke kelompok, membawa surat lembar yang kalian diskusikan. Kemudian kalian sampaikan apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Boleh? Oke, waktunya 2 menit per kelompok ya. Oke, kelompok siapa mau maju? Oke, boleh kelompok 1 bawa surat sama kelompoknya. Bagian-bagian mana yang ada di dalam surat ini yang salah. Sepertinya kami bulat-bulatkan
Oke, terus ini Yang satu. ada bulannya Pak, 30 Januari itu harusnya 30 Oktober. Oke, dua. Terus Yang kedua ada pemimpinan itu diganti jadi pemimpin. yang mana? Ini ya. Yang pemimpin. Oke, pimpinan ya. Ya. Oke, ini format baku ya. Pimpinan itu boleh. Oke, tidak masalah. Terus lanjut. Yang ACC Pak. Ya, Facebook ya. Harusnya ini diganti jadi Facebook. ya, tiga. Terus tiga. Dan Masih pada dua. tanggalnya Pak, 30 September 2024. Harusnya 30 Oktober 2024 Pak. Oke, sebenarnya kalau untuk surat lamaran itu menyesuaikan dengan hari yang kita mengirimnya. Ya. Tapi kalau informasi iklan yang boleh sebelum itu. Paham ya? Ya. Dan nggak mungkin kita mengetahui hari ini langsung buat surat. Biasanya kan perlu waktu berapa hari ya. Nah, jadi ini nggak masalah. Oke, terus satu lagi. Yang beasiswa Pak. Beasiswa harusnya Ya, harusnya itu huruf kecil semua. Oke, sip. Ada lagi? Terakhir ada nih Pak pemimpin. Pemimpin gimana? Lagi Pak ada Pak. Ada kan? Bapak Ibu pimpin. Oke. Udah? Masih ada lagi? Ini Terus boleh Cahaya atau Habis memberikan tanggapan? Yang mana? Perhatikan kesamaan nama ya. Oke, udah? Oke, waktunya habis. 4 ya. Berarti nemukan 4. Di sini sebenarnya banyak. Perhatikan ya. Ini namanya siapa? Anita Tanti. Oke, yang di bawah siapa? Ya, ini harusnya mengikuti nama yang di atas. Yang kedua, ini harusnya apa? Hormat saya, bukan dia. Kan saya yang buat surat, ya. Oke. Jadi banyak kesalahan yang terdapat dalam ini. Oke. Kalau bisa satu ya, satu selesai, berikan aplaus. Lanjut kelompok, siapa yang mau? Kelompok. Oke. Boleh kelompok pertama? 4. Boleh nggak? 3. Oke, saya mau. Namanya siapa? Agus. Oh ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mencari letak kesalahan dari surat tersebut. Perkenalkan kami kelompok 2 yang melakukan saya Berin, saya Silensi. Saya juga pertama. Di sini saya punya letak salah yaitu di Solo. Nama seluruh ya. Ya. Oke, terus satu. Lanjut. Kedua, itu 20 Oktober 2026. Oke, yang salah mananya? 2026 2026 ya. Masa surat iklannya tahun depan baru muncul, sekarang semua surat lamaran ya. Oke, 2 terus lanjut. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin. Yang mana? Di bawah nama. Di bawah nama. Sebenarnya ada jenis kelamin. Terus? Saya ada jenis kelamin. Terus Jadi harus ditambahkan jenis kelamin. Oke. Terus lanjut. yang keempat yaitu nomor HP. Oke, nomor HP harusnya berapa digit? 12. 12 atau 11 ya. Oke, terus lanjut. Yang kelima yaitu pengalaman kerja. Kelebihan atau keahlian yang tidak ada. Oh, tidak ada. Terus udah. Yaitu yang keenam yaitu Mulyani. Mulyani. Yaitu Harusnya. Suparto. Oke, sip. Berarti ketemu ya. Sekian, terima kasih. Oke, ya. Kita dulu kasih apa namanya? Oke. Bisa kelompok berapa yang maju? Ya, 3 dan 4. Boleh lanjut kelompok berapa saja? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang kesalahan yang ada pada surat tersebut. Pertama, Namanya siapa? Enggak, ini yang surat. Sama. Oke. Oke. Mana yang salah boleh disebutkan dan apa yang menunjukkan. pertama
22 Oktober 2007. Masa iklannya 2 tahun ke depan kita udah ngasih surat lamaran sekarang? Oke, terus lanjut. Dan pesan dia adalah BD Pendidik Jaya Raya. Harusnya oke, mantap. 4 ya. Berarti 1, 2, 3 ya. 3. Terus lanjut. Dan kata tidak Gimana? Ini ya. Saya tidak menyampaikan, harusnya kata tidaknya gimana? Dihilangkan ya. Ya, dihilangkan. Masa ngirim surat lamaran tapi berharap tidak diterima? Untuk apa ngirimkan surat ya? Oke, terus ada lagi. tanggal 35 sama 35 November. Gimana bang? Ini ya, harusnya berapa? Ya, harusnya ada nggak di kalender tanggal 35? Nggak ada. Paling tinggi 31. 32 ada? Ya. Tapi kan bulan-bulan tertentu, tahun tertentu saja ya. Oke, terus ada lagi bang? Pas foto 4x6. 4x6. Harusnya 4x3. Oke, terus Kartu BPJS. kartu BPJS. Ya, kartu BPJS ini kondisional ya. Tidak pernah ada orang ngasihkan surat lamaran itu melampirkan kartu BPJS. Nggak ada fungsinya ya. Oke, betul. Terus ada lagi? Udah. Oke, boleh ditutup. Oke, cukup. Sekian dari grup kami sebelum mau ke Salam gatuh. Oke, boleh. Oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra. Saya Tomal Kaisyah. Ingin menjelaskan kesalahan pola utamakan pekerjaan. Yang pertama-tama ada di letak paling atas sama 30 Oktober seharusnya kan 2024. Harusnya 2024 ya. Oke, tuh. Terus lanjut. ada Di bawah hormat yang bawah terhubung menjadi terhubung. Yang mana? dengan hormat sehubung diubah jadi berhubung. Ini Ya, harusnya hubungan. Oke. Bagaimana? Kelompok yang lain? Yes, ini format ini benar ya. Sehubungan dengan, itu sesuai dengan kalimat yang baru. Gak masalah Pak. Terus lanjut. tadi yang Oke. Yang Bang, di Bang dari mana? Harusnya di di bawah syariah. ya harusnya Bang Syariah. Masa tujuannya Bang Syariah ngasih suratnya ke Bang Tadamon, mana mau diterima kan? Oke, tuh. Terus lanjut. Yang lagi. Yang bawah Pak. Habis. Gimana? Yang nama lalu. Nama yang paling bawah. Harusnya dari Mary Jenny. Oke, tuh. Terus ada lagi? Yang atas sekali Pak. Yang atas sekali yang mana? Yang tambahan 2 mahasiswa Ini. diganti di halaman pekerjaan. Ya, harusnya lampiran ini adalah lamaran pekerjaan. Oke, betul. Terus ada lagi? ya Pak. Ini betul nggak? 10 Desember. Ini bulan berapa? Ini bulan Oktober. Betul nggak? Betul atau salah ini? Ya, harusnya salah. Kenapa? Masa iklannya bulan Desember kita udah ngirim ke lamaran bulan Oktober, masih ada 2 bulan. Nah, orang di perusahaan bingung, ini kenapa orang kasih lamaran kita baru menampilkan iklan lowongan kan? Oke, ada lagi Pak? Ya Pak. Udah, cukup. Ya. Oke, cukup ya. Oke, silakan ditutup. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, dari 4 kelompok yang tampil, apa kaitan materi yang terakhir ini dengan materi yang awal? Tadi kan kita mengetik cepat dan tepat, kemudian menggunakan tombol kombinasi ya. Yang terakhir Bapak mencoba mempraktekkan bersama dengan kalian melihat typo ataupun kesalahan ketik
yang dilakukan oleh orang-orang dalam membuat surat. Apa kaitannya? Ada yang mau kasih kesimpulan? Boleh? Sudah? Mungkin ada kaitan antara pengetikan, kecepatan, hasil, kerugian material, non material. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, boleh? Angkat tangan, sampaikan. Bapak, kita mencari kesimpulan. Apa sih kaitan materi yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga? Tadi kan pertama kita belajar mengetik cepat dan tepat. Setelah belajar mengetik cepat dan tepat ataupun typing master, kita belajar tombol kombinasi. Apa sih fungsi tombol kombinasi? Mempercepat kerja kita. Nah, masa kita harus mengandalkan mouse terus kan? Kalau bisa menggunakan keyboard lebih cepat. Yang terakhir, kita mencoba membuat surat, memperbaiki surat yang salah. Apa sih penyebab surat tadi yang salah? Kurang teliti ya. Ya, bisa jadi dia tidak bisa teliti. Akhirnya tidak akurat di sini. Nah, berarti surat tersebut tidak bisa dipakai. Nah, fatal kan? Fatal. Masa iklannya tahun 2027 kita udah kasih gambaran tahun sekarang. Orang di perusahaan pun bingung. Ini kita kapan lowongan kerja ya? Belum ada. Ya, jadi ada yang memberikan kesimpulan kaitan materi kita yang dari awal dan kedua yang terakhir. Yuda, Cahaya, Benci, Andika, Ririn, Hafiz Nur, boleh sampaikan satu kesimpulan. Oh Pak, kalau misalnya ini kan Bapak kasih contoh ya. Oh ternyata Pak, kalau kita lambat mengetik, kalau kita salah mengetik itu bisa merugikan orang lain. Nah, itu kesimpulannya. Contohnya apa surat tadi? Namanya harusnya apa? Namanya Babang, di bawahnya Agus. Nah ini yang ngirim surat sebenarnya siapa sih? Babang apa? Si Agus. Oke, ayo. Satu orang atau dua orang lah, boleh. Bebas. Kesimpulannya seperti apa? Pak, Coba. dalam bidang badan kita, Ya. supaya meningkatkan kelenturan dan jari tangan. Kelenturan dan jari tangan. Terus Meningkatkan konsentrasi. Terus udah cukup. Berarti untuk supaya jari-jari kita tidak terlalu kaku, ya. Yang kedua meningkatkan konsentrasi. Boleh. Oke, terus yang lain satu orang lagi. Boleh? Dari sebelah kiri yang jawab. Nah, Bang, boleh Bang? Sampaikan. Boleh. Kira-kira apa sih kesimpulannya? Seperti yang Bapak contohkan tadi. Yaudah, boleh? Kesimpulan saya Pak, Ya. skill keyboard dan kita Pak sangat penting Pak. Ya, skill typing master ya, sangat penting. Lalu yang digunakan kebanyakan pekerjaan ini Pak. Ya, berarti hampir di setiap instansi ataupun kantor menggunakan komputer. Kalau ada komputer, pasti ada operator yang mengoperasikan komputer. Orang yang mengoperasikan komputer pasti mengetik. Nah, ada nggak kantor yang tidak menggunakan komputer sekarang? Coba ya, kantor mana yang tidak pakai komputer? Berarti peluang kerja kalian yang bisa mengetik itu banyak. Tinggal kalian yang mengasah dan meningkatkan skill dan kemampuan mengetik. Jadi setelah ini nanti pulang ke rumah boleh sering-sering latihan tandingan. Kalau misalnya tidak ada guru atau guru belum datang ke kelas, coba buka komputer. Ayo hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ayo lomba. Dan pakai aplikasi Step Fast Feeder ya. Nanti siapa yang boleh tinggi dia yang jual. Ya. Oke, terima kasih. Terakhir Bapak ingin melaksanakan refleksi ya. Bapak ingin kalian memberikan tanggapan terhadap pembelajaran pada hari ini. Ya, boleh siapa saja. Oke, refleksinya seperti ini ya. Bapak ingin kalian menyampaikan secara langsung kepada Bapak. Boleh pertanyaan satu, boleh pertanyaan kedua. Jawabannya ya. Oke, yang pertama, apakah Anda sudah memahami materi yang Bapak sampaikan? sudah. Ada yang belum paham? Sudah dipahami? Ya. Baik, kalau sudah berarti pembelajaran pada hari ini berarti berhasil ya. Yang kedua, kira-kira kesulitan apa yang kalian alami belajar dengan Bapak pada materi hari ini? Ada yang mengalami kesulitan? Berarti happy aja semua ya? Terima kasih ya. Oke. Baik, sekarang waktunya sudah pukul 9.14 ya. Waktunya sudah habis, Bapak kira cukup. Untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi tentang typing master PLP yang lebih tinggi ya. Bapak harapkan pertemuan ke depan semuanya
hadir, tidak ada yang keluar ya. Ya. Oke, kalau ada cukup sekian, boleh untuk disiapkan terus. Belum siap, Kak. Materi belajar kenapa? Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Oke. Baik, Bapak cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kalau lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.